tidak segera kita atur, ini kan cukup membahayakan. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi keamanan cyber sendiri, Bung Pratama, seperti apa? Kalau kita lihat dari sisi keamanan cyber yang dimiliki oleh Indonesia, seperti apa sistem keamanan kita, khususnya di dunia cyber untuk menanggulangi tadi apa gangguan dari luar lah, katakanlah seperti itu. Kalau kita ngomong di Indonesia, susah ya. Kalau saya bilang hampir nol, ntar saya diprotes. Tapi memang kesadaran untuk pengamanan ini sangat rendah sekali. Contohnya banyak situs-situs pemerintah kita yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik, tetapi banyak dihack oleh orang lain. Sebenarnya kalau cuma hack masalah device, masalah mengganti tampilan atau menyusupi pesan, menurut saya itu adalah kejahatan yang istilahnya kalau kita bilang apa ya, nyubi lah ya. Kejahatan orang pemula yang pengen pamer. Tapi kejahatan sebenarnya jika ada organisasi internasional, kemudian jika ada negara asing yang terorganisasi dengan baik melakukan penyerangan, dia akan sama sekali tidak membuat suatu kehebohan. Dia tidak akan merubah situs, dia tidak akan merubah jaringan, dia tidak akan melakukan apapun, dia akan melakukan kejahatan seperti kejahatan intelijen. Dia akan diam-diam masuk ke dalam sistem server atau jaringan, dia akan menaruh misalkan exploit, di situ exploit itu adalah program Trojan, sehingga suatu saat jika dia membutuhkan, dia bisa mengambil data itu kapanpun juga. Gitu. Sebisa mungkin dia akan merahasiakan, akan menyembunyikan jejaknya, sehingga seolah-olah kita itu merasa, oh situs kita aman kok, nggak ada yang nge-hack, nggak ada yang ngotak-ngatik, nggak ada yang mencuri gitu. Padahal sebenarnya kita sudah ada exploit di dalam sistem kita yang itu bisa dimanfaatkan organisasi tersebut, organisasi hacker tersebut untuk mengambil data-data kita. Itu yang bahaya gitu. Ya, beberapa tahun katakanlah ketika pemilihan presiden dan pemilu demokrasi, pesta demokrasi kemarin, ini kan juga ramai diperbincangkan situs KPU yang katanya, ini saya juga mohon konfirmasi juga ini Bung Pratama, Anda sebagai seorang pakar cyber, katanya mudah diretas dan lain sebagainya, mudah dibajak dan lain sebagainya. Nah ini memang dari belum dipahaminya mengenai keamanan cyber, atau memang cyber sendiri belum terlalu dianggap oleh Indonesia, katakanlah seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Ini Bung Tomo, jadi uniknya Indonesia ini, orang atau institusi, organisasi itu bisa membuat suatu sistem yang sangat bagus sekali. Bisa membuat sistem enterprise yang cukup bagus, menggunakan peralatan yang sangat mahal, membeli aplikasi yang cukup hebat gitu. Tetapi mereka lupa bahwa semuanya itu tidak akan ada gunanya jika tidak diamankan. Gitu. Makanya saya beberapa kali bilang, saya pernah melakukan IT security assessment suatu corporate itu, salah satu perusahaan, dia membuat suatu sistem aplikasi dengan nilai 400 miliar. Begitu kita masuk, kita assessment, ternyata sangat mudah sekali kita melakukan hack gitu. Dan itu kita masukkan ke dalam flash disk yang harga cuma 100.000. Gitu. Coba bayangkan. Sangat ringkih ya berarti ya. Miliar. Mereka nggak sadar bagaimana mengamankannya itu. Sulit nggak sih sebenarnya untuk KPU? Ya memang kebetulan saya juga ikut bertanggung jawab kemarin ketika ada di tahun 2014 masalah KPU. Itu sudah kita ingatkan juga bahwa sistem yang cukup bagus tidak cukup gitu. Yang harus ada sistem yang bagus dan aman. Karena gini, kalau kita ngomong masalah KPU ini juga unik gitu. Memang kalau sistem pemilu kita yang sah adalah menggunakan formulir C1, yaitu lembar fisik di TPS gitu. Nah, tapi lembar C1 itu ketika didigitalisasi kemudian dikirim ke KPU pusat, bentuknya dalam bentuk data gitu. Nah, jika data ini dimodifikasi, ini bisa membuat suatu kericuhan gitu. Memang nanti akan bisa diverifikasi lagi, cuma takes time. Gitu. Misalkan gini, kalau misalkan TPS itu hanya 500 suara maksimal per TPS gitu. Jadi orang melakukan rubah-rubah TPS, misalnya
misalkan ya 20 suara, 30 suara gitu. Tapi kalau datanya digital, dia bisa ngomong 10 juta, 20 juta. Gitu. Nah, begitu masuk ke atas tabulasi, kemudian hasilnya sangat berbeda dengan hasil yang real di lapangan, pasti akan ribet gitu. Akan dibongkar lagi, itu lembar C1 dibuka lagi. Jika dibuka lagi akan butuh waktu, sedangkan waktu penghitungan suara itu kan terbatas, ada waktunya, presiden terpilih. Kalau sampai KPU tidak bisa memutuskan siapa presiden terpilih pada saatnya, apakah chaos Indonesia? Gitu. Baik. Jadi efeknya memang kalau kita ngomong dunia cyber, keamanan informasi, ini sangat luas sekali. Baik. Efeknya juga sangat luas sekali berarti, Bung Pratama ya? Iya, betul. Baik. Bung Pratama, kita bisa undang pendengar juga ya untuk berbincang sosialisasi sekaligus bagaimana cara untuk pengamanan cyber dan undang-undang cyber sendiri, seperti apa yang diharapkan atau bisa diterapkan di Indonesia. 021384 4545 dan 3866712 serta 081399399888 Anda bisa gunakan untuk berbincang dan juga menanggapi topik kita untuk kesempatan sesi ketiga aspirasi merah putih ini, pendengar, mengenai undang-undang cyber yang dimiliki oleh Indonesia. Ada Pak Noyo dan juga Pak Elang. Saya menuju Madiun terlebih dahulu, Pak Noyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Noyo. Malam Bung Pratama. Malam Pak Noyo. Ini juga alhamdulillah sudah ada undang-undang cyber ya. Meskipun belum lengkap ya, belum sempurna. Tapi gini loh Bung Pratama, ada kasus ya. Ada orang ya tidak punya nasabah dari Hasanah Card BNI Syariah ya. Tiba-tiba itu dikirimi surat tagihan ya sekian ratus ribu. Padahal bukan jadi nasabah BNI Syariah Anda, tidak punya kartu Hasanah Card BNI Syariah ya tidak, dan tidak pernah dihubungi. Ternyata setelah diurus di BNI Syariah ya, itu katanya pernah dihubungi tahun 12 ya. Nah, pada seperti ini itu lalu lalu ada surat tagihan. Ini di bidang ekonomi. Ini cyber ini berbahaya ya. Jadi makanya ini bagaimana? Lalu saya orang itu disuruh membuat laporan ya, bahwa tidak pernah jadi nasabah, tidak punya kartu Hasanah, tidak punya hutang, lalu disuruh minta menghapus itu gitu loh. Nah ini di dunia perbankan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noyo dari Madiun. Siap. Pak Lang selanjutnya dari Kalimantan Timur. Halo Pak Lang. Iya, selamat dini hari. Iya, silakan Pak Lang. Iya. Jadi berulang kali saya menyampaikan sebelum saya menanggapi mengenai cyber ini, jadi sebuah negara itu tidak akan aman kalau tidak ada intelijennya. Sekali lagi saya sampaikan, jadi walaupun investasi asing segala macam masuk ke Indonesia, kalau negara itu tidak aman, itu tidak akan investor akan takut. Jadi saya sampaikan sekali lagi, bangsa Indonesia kita ini selalu dipengaruhi oleh cyber. Jadi artinya cyber yang masuk dari luar itu bermacam-macam. Jadi kalau tidak ada intelijen di negara kita ini, maka rakyat kita ini Bhinneka Tunggal Ika-nya akan hancur, NKRI-nya akan hancur, 4 pilar kebangsaan pun hancur. Ini nanti nasib bangsa Indonesia kayak apa? Nah, ini satu-satunya jalan, ini adalah TNI, harus dicintai oleh rakyat. Ini yang saya minta, karena di situ di TNI itu ada intelijen yang akan mengalahkan cyber. Tanpa intelijen, jangan harap kalau cuma cyber melawan cyber tidak akan bisa selesai urusannya nih. Ya, terima kasih Pak Elang dari Kalimantan Timur. Silakan Bung Pratama. Lah, kalau ada beberapa masyarakat mungkin juga mengeluhkan mengenai katakanlah pembajakan atau pengambilan data-data pribadi yang akhirnya malah mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, ini seperti apa sebenarnya berdasarkan undang-undang? Bisakah masyarakat mungkin melakukan proteksi terhadap data-data pribadi mereka? Jadi begini Bung Tomo. Jadi kalau kita ngomong cybercrime, sebenarnya ada dua sudut pandang gitu yang bisa dideteksi. Yang pertama adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dari cybercrime, misalkan pembajakan, pornografi, pemalsuan kartu kredit dan lain-lain.
Yang kedua adalah kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran. Contohnya adalah pencurian data pribadi, penyebaran virus dan lain-lain. Nah tadi Pak Moyo tadi memang ini banyak aspek yang bisa menyebabkan kenapa tiba-tiba teman beliau bisa tercatat di Hasanah Card gitu. Memang ini bisa jadi kesalahan dari admin atau memang ada leaks atau kelemahan dari sistem, kebocoran ya, yang membuat suatu sistem perbankan bisa rawan terhadap perubahan gitu. Nah, ini yang cukup menarik juga nih Mas Tomo nih. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa perbankan Indonesia ini belum memiliki sistem keamanan yang standar gitu. Jadi masing-masing bank itu memiliki sistem keamanan masing-masing gitu. Dan itu konsultannya banyak dari luar negeri, hampir semua dari luar negeri gitu. Walaupun admin kemudian pelaksananya dari dalam negeri. Nah ini juga menjadi concern kita di CISREC bahwa perbankan juga harus mulai mengamankan informasinya, terutama nasabah gitu. Sekarang ini bayangkan, menurut data hampir 85% ATM yang ada di Indonesia ini masih menggunakan Windows XP. Sedangkan Windows XP itu sudah diberhentikan supportnya oleh Microsoft sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, jika masih dipakai kita ya? Mengetahui kelemahan dari ATM ini, dia melakukan hacking dengan menggunakan salah satu ATM yang menggunakan Windows XP. Bayangkan kalau dia bisa masuk ke bank tersebut, kemudian dari bank tersebut yang terkoneksi langsung dari Bank Indonesia, bisa masuk ke Bank Indonesia, terus dia mengajukan sistem Bank Indonesia, apa enggak kacau ini Bank Indonesia gitu. Ya kan? Nah ini juga perbankan ini juga sangat penting. Saya sangat setuju Pak Moyo tadi, itu harus, kalau menurut saya itu perlu diaudit. Kalau cuma masalah misalkan kita mau utang uang gitu, kemudian kita nggak bisa karena ada catatan hutang yang ternyata belum dibersihkan, padahal kita sudah membersihkan, kita tinggal datang ke BI, ada counternya, kita tinggal bilang bahwa bukti-bukti bahwa sudah menyelesaikan masalah tersebut, itu selesai gitu. Tapi ketika mendadak kita nggak pernah jadi nasabah bank tersebut, kemudian tiba-tiba data kita ada di situ, nah ini patut apa namanya kita waspadai juga, kenapa bisa seperti itu gitu. Nah ini kalau menurut saya akan selesai dengan adanya misalkan audit forensik gitu, atau audit IT, ada IT security assessment terhadap bank tersebut, sehingga memastikan bahwa ini adalah benar-benar kesalahan administrasi, bukan kesalahan karena disusupi oleh hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Mas Tomo. Kemudian yang kedua Pak Langgo, ini sangat luar biasa, beliau sangat bersemangat sekali. Saya setuju sekali bahwa memang Indonesia ini banyak diganggu oleh kejahatan di dunia cyber gitu. Tadi beliaunya bicara bahwa kita perlu intelijen, ya memang kita intelijen perlu gitu. Tapi intelijen nggak hanya ada di TNI, kita ada BIN, ada beberapa lembaga intelijen dari kejaksaan, kemudian dari kepolisian. Itu juga intelijen-intelijen yang menurut saya harus memulai untuk sadar bahwa dunia cyber pun perlu diwaspadai dan diawasi. Tapi pengawasan ini dalam tanda kutip gitu, bukan pengawasan untuk membredel atau pengawasan untuk terlalu membatasi, karena banyak pengawasan-pengawasan yang terjadi sekarang ini adalah pengawasan yang sepertinya masih ambigu gitu. Jadi pengawasan yang membatasi para netizen untuk berkreasi. Contohnya, jadi undang-undang ITE juga banyak pasal-pasal yang menurut saya cukup debatable, karena terasa seperti mengekang netizen untuk melakukan kreativitas. Nah ini nggak boleh gitu. Nah ini memang perlu bahwa NKRI itu harus dipertahankan baik dari dunia nyata maupun dunia maya. Oleh karena itu kemarin ketika Pak Jokowi mencetuskan akan membentuk Badan Cyber Nasional, itu harus kita support gitu. Harus kita support bahwa konsep ini adalah konsep yang memang harus dilaksanakan. Tetapi kita ingat bahwa untuk membuat suatu Badan Cyber Nasional itu butuh resources yang sangat besar. Tidak bisa hanya pemerintah berjalan sendiri. Perlu melibatkan
ahli keamanan informasi, kemudian akademisi, kemudian swasta dan lain-lain. Dan lagi kita juga perlu bagaimana memikirkan SDM, kemudian bagaimana memikirkan sistem apa yang akan dipakai. Jangan kita menggunakan sistem-sistem yang ternyata itu adalah sistem dari negara-negara yang memang tidak trusted gitu, ya nggak ada gunanya juga gitu. Kemudian juga kita harus kembalikan bahwa Badan Cyber Nasional ini harus benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang diciptakan atau apa tujuan dibentuknya Badan Cyber Nasional, bukan hanya misalkan karena ada anggaran, kemudian pemberian barang dan lain sehingga akibatnya nggak maksimal lagi gitu. Nah ini juga perlu kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkaitan supaya ya mari gitu kita pertahankan negara ini dari serangan-serangan cyber dari pihak luar gitu. Tapi jangan dilupakan juga bahwa banyak juga gangguan-gangguan dari pihak di dalam kita sendiri gitu. Nah, ini Mas Tomo merupakan concern kita bagaimana dunia yang kita anggap sebenarnya dulu nggak kepikiran gitu, kok ada dunia seperti ini gitu. Ini harus mulai kita perhatikan. Siap. Ini ada dua pendengar lagi nih yang akan berpartisipasi melalui sambungan telepon nih, Bung Pratama dari Tanjung Pinang dan juga Riau. Pak A.R. Ali dari Tanjung Pinang. Halo Pak A.R. Ali. Selamat pagi Bung Tomo. Ya, silakan Pak. Selamat pagi juga Bung Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cinta Indonesia, Aspirasi Merah Putih. Pro 3 RRI Jakarta. Iya Pak. Undang-undang cyber ini memang dulu ada juga, tapi sudah menyusut. Dan bagaimanapun banyak cuci uang, atau kalau kita membawa uang 100 juta ke atas ke luar negeri itu ongkos atau PPN-nya 10%. Kalau dulu kita istilahnya bawa $1.000 US itu tidak dikenakan. Sekarang 100 juta kita bawa ke luar negeri itu tidak dikenakan. Lebih daripada 100 juta itu dikenakan PPN-nya 10% dari itu. Itu sudah terjamin. Kadang-kadang mereka itu ditukarnya dengan bermacam-macam uang. Nah, maka itu kan banyak yang apa istilahnya rekeningnya mencuci uang untuk bawa ke luar negeri. Apalagi daerah contohnya macam Tanjung Pinang ini kan dekat dengan di Singapura. Itu pengusaha itu dari Batam, dari Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau itu dari usaha mereka itu banyak disimpan di Singapura. Jadi bagaimana cara dia untuk kita memberi penjelasan atau melacak bagaimanapun mereka itu kan sudah ada yang punya rumah di sana dan sebagainya. Itu bagaimana caranya untuk melacak itu tadi perlunya ada intel juga, intelijen dari militer, dari perbankan, dari bea cukai dan seterusnya ini. Itu bagaimana menurut Bung Pratama ini? Ya, Pak A.R. Ali Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak A.R. Ali dari Tanjung Pinang. Kita menuju Pak Haidir dari Riau. Pak Haidir. Iya, Pak Riza. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini, masalah terbangan kalau menurut pandangan saya di Indonesia ini masih banyak kekurangannya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Karena di Indonesia ini serba boleh, serba bisa. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya pernah satu bank di Provinsi Riau ini, kebetulan saya ada pengurusan di bank itu, kebetulan ada di samping saya itu, tanpa ada KTP kok bisa membuka rekening. Ya, karena menurut pandangan saya dia ada hubungan famili. Tapi kalau kita mengacu ke luar negeri itu tidak ada satu etikat kita, etikat itu lah kalau cara kita di Indonesia, kalau di Malaysia itu kan tingkat pengenalan dia di sana kan itu tidak dibenarkan untuk membuka satu rekening itu walaupun bersaudara dia. Tapi di Indonesia ini disinilah kebanyakan manajemennya itu ada kelemahannya. Coba itu yang kita perbaiki. Karena orang-orang Indonesia ini lebih pintar daripada orang luar negeri. Apa maksud saya pintarnya? Pintar mengotak-atik bank, pintar mengotak-atik itu kartu ATM. Jadi inilah yang harus
bagian terbang ini untuk memperbaiki sistemnya itu. Saya rasa itu kurang lebih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidir dari Riau. Nah, ini sistem integrasi ini apakah nantinya Anda melihat dengan cyber tentunya dapat mengintegrasikan semua data yang dimiliki oleh warga negara Indonesia? Bung Pratama. Halo? Ya, silakan Bung Pratama. Gini Bang Tomo, tadi yang Pak R. Ali dari Riau tadi, itu pertanyaan cukup susah gitu. Itu, iya masalah pelacakan aset di luar negeri. Saya pikir itu akan cukup sulit saat ini. Kalau tadi kasusnya karena kita mau dengan Singapura, karena Singapura memang belum ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia gitu. Jadi informasi-informasi yang ada di sana, walaupun terjadi apapun juga nggak akan bertukar dengan Indonesia, walaupun memang beberapa kasus yang berhubungan dengan terorisme, kemudian dengan korupsi, itu bisa dilakukan perjanjian khusus untuk membuka data rekening bank atau apapun. Tapi menurut saya sih itu agak susah gitu. Jadi memang itu salah satu tugas dari aparat kita di Indonesia, bagaimana istilahnya melacak aset-aset yang tidak halal ya kalau menurut saya gitu. Kalau aset yang halal sih menurut saya sih nggak masalah, karena mereka nyari uang, mereka juga bayar pajak, di Indonesia juga bayar pajak gitu. Tapi melacak uang-uang yang nggak halal ini memang butuh cara khusus, terutama untuk negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan Indonesia gitu. Nggak tahu apakah negara kita nantinya akan memiliki misalkan tim cyber yang bisa melakukan penetrasi tes, melacak data itu sampai ke luar negeri gitu. Wah, kalau itu bisa sih hebat sekali gitu. Tapi sampai saat ini sih ini merupakan urusannya lebih ke arah politis dan ekonomi. Jadi cyber agak susah berjalan di sini gitu. Baik. Nah, kalau dari Pak Haidir tadi, integrasi data antara KTP dan lainnya itu seperti apa dari cyber? Apakah nantinya juga dapat dilakukan integrasi data dan lain sebagainya? Integrasi data dari data pribadi, EKTP ini juga apakah nantinya akan terintegrasi? Nah, ini juga sebenarnya kan kita ini kan juga tadi Pak Haidir tuh udah bagus itu. Emang Indonesia ini pintar banget sebenarnya gitu. Iya. Cuma kenapa kita sering dibodoh-bodohin terus gitu? Kita ini sudah punya data EKTP. Itu ada 180 juta orang sudah terdaftar gitu. Ini kalau misalkan kita jadi orang pinter, data ini bisa kita gunakan untuk apapun juga gitu. Untuk jaminan sosial, untuk bank, untuk ATM dan apapun juga bisa gitu. Dan kita kan pencatatannya sudah merupakan pencatatan yang digital gitu. Kita menggunakan biometrik, menggunakan fingerprint, menggunakan retina gitu. Sehingga harusnya sih dengan adanya biometrik tersebut yang dengan teknologi yang katanya tidak bisa terduplikasi gitu, seharusnya ini bisa menjadikan nilai plus bangsa Indonesia gitu. Jadi misalkan Bung Tomo mau ke rumah sakit, lupa bawa KTP, lupa bawa kartu jaminan kesehatan gitu, harusnya dengan fingerprint atau dengan baterai retina aja harusnya nggak ada masalah gitu. Kemudian pembuatan SIM, kemudian kita aplikasi ke bank gitu, nggak perlu lagi kita fotokopi KTP lagi, misalnya data-data lagi gitu. Harusnya ini terintegrasi semua. Dan harusnya Indonesia itu bisa membuat seperti ini. Itu kan sebenarnya teknologi itu bisa dibeli. Kita tinggal beli alat, tinggal beli sistem, itu kita kuasai sistemnya. Kalau nggak kita buat sendiri, itu bisa dibeli gitu. Orang-orangnya ini yang perlu kita didik untuk bagaimana menjadikan semuanya ini terintegrasi dan menjadi solusi bagi rakyat Indonesia. Sekarang yang jadi masalah adalah negara ini mau atau enggak gitu. Kemarin kita baru ribut-ribut masalah EKTP terindikasi ada server luar negeri, kita langsung mendadak tutup server EKTP, EKTP nggak
dibuat lagi gitu. Saya pikir ya jalan gitu, ini prosesnya jalan terus. Nah, teknologi ini sebenarnya bisa membantu untuk pengamanannya gitu. Ya kita kalau misalkan curiga ada server di luar negeri, kan tinggal kita lakukan audit. Iya. Kita bikin audit teknologi informasi, kita menggunakan IT security assessment gitu. Bikin lembaga independen ngecek bener apa enggak, ada server di luar negeri atau enggak, ada yang nyuri data itu apa enggak, itu kan bisa terdetek semua sebenarnya. Iya. Gitu. Cuma sekarang masalahnya mau atau enggak. Betul. Gitu. Takutnya admin itu, nah ini juga salah satu kelemahan kita orang Indonesia, bahwa admin suatu perusahaan yang bergerak bidang IT atau instansi pemerintah, admin IT itu kadang-kadang egonya itu sangat tinggi sekali gitu. Dia nggak mau kerjaannya itu kelihatan salah, sehingga ngumpet-ngumpetin hal yang nggak benar gitu. Nah ini harus dirubah gitu. Kalau memang mau benar-benar kita jadi bagus, ya harus mau diaudit gitu. Audit yang benar-benar netral ya. Audit yang bersih, audit yang memang independen gitu, sehingga hasilnya juga bagus. Bukan untuk menjelekkan sebenarnya, bagaimana hasil audit itu menjadikan evaluasi sehingga bisa meningkatkan layanannya lagi gitu. Gitu Mas Tomo. Oke, baik. Sudah ada pendengar lagi nih dari Singapura yang mendengarkan melalui audio streaming, dan juga Pak Gusti yang berada di Solo. Kita menuju Singapura dulu, Pak Edi Ahmad. Halo Pak Edi Ahmad. Selamat pagi Bang Tomo, dan selamat pagi Bang pertama yang saya mulaikan. Ya, silakan Pak Edi Ahmad. Ya, begini Pak ya, Kejahatan dunia cyber ini amatlah paling bahaya sekali pada masa kini. Banyak perkara-perkara yang terjadi di dalam bidang ini. Seperti contohnya perbualan-perbualan dari pemimpin-pemimpin besar di Indonesia ini dapat dipantau di negara lain. Dengan adanya ini, pihak-pihak berkenaan haruslah mengawasi sistem ini dengan teliti, dengan pakar-pakar yang lebih baik sekali. Dan juga dalam sistem-sistem perbankan dan juga sistem perdagangan. Ini amat memperhatikan sekali. Contohnya di negara England, satu bank mengalami kerugian hingga menutup banknya itu dengan satu transaksi keuangan yang amat besar sekali, yaitu bank Baring di negara Eropah. Jadi dengan adanya sistem ini dapatlah diperbaiki lagi dengan orang-orang yang terbaik. Seperti di Singapura, ada orang-orang yang dapat memantau dengan kepakaran mereka untuk menahan dari gejala-gejala dari serangan-serangan cyber ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Ahmad dari Singapura yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id. Dan selanjutnya ada Pak Gusti dari Solo. Pak Gusti. Selamat malam. Iya, silakan Pak Gusti. Begini Mas, saya minta tolong dijelaskan pada seluruh publik di Indonesia tentang kalau kemarin ada bahwa KTP elektronik tidak perlu ada tentang agama, tidak perlu dicantumkan. Saya jelaskan sedikit bahwa di dalam data KTP ada dua, satu data primer atau data pokok yang tidak bisa berubah. Yang satu ada data sekunder atau data opsional yang sewaktu-waktu setiap detik bisa berubah. Dari sini bagaimana ditinjau dari segi elektronik. Terima kasih Pak Gusti dari dunia cyber. Tolong dijelaskan. Iya Pak, ya baik. Terima kasih Pak Gusti di Solo. Kita berbicara mengenai undang-undang cyber Pak, tidak mengenai KTP elektronik secara khusus ya. Namun Bung Pratama tadi Pak Edi Ahmad dari Singapura menyebut kalau di Singapura sebenarnya sudah ada beberapa orang, katakanlah seperti itu, yang dibentuk badan untuk menangani masalah cyber ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa ya sampai saat ini, Bung Pratama? Jadi, Pak Edi Ahmad tadi cukup kritis juga pertanyaannya, bahwa memang pengawasan terhadap traffic cyber ini cukup perlu, terutama untuk data-data yang cukup strategis.
logis. Tadi diibaratkan perbankan. Memang benar Bung Tomo bahwa tadi sudah kita bahas bahwa perbankan ini merupakan salah satu target yang paling disukai oleh penjahat-penjahat cyber gitu. Kenapa? Karena di situ ada uang. Yeah. Yang jadi masalah adalah perbankan ini mereka seringkali menutup dirinya untuk menginformasikan bahwa mereka itu terkompromis atau misalkan terhack gitu. Karena menurut mereka lebih baik rugi 10M 20 miliar daripada kerugian nasabah sampai berpuluh-puluh triliun yang nggak percaya terhadap bank tersebut gitu. Iya. Nah ini juga merupakan masalah kita juga gitu. Masalah perbankan kita juga gitu. Kita nggak tahu laporan perbankan itu sebenarnya dia fraudnya tiap bulan itu berapa gitu. Karena pasti ada gitu. Nah kalau misalkan, nah ini kan juga uniknya kalau perbankan itu kan melakukan pelayanan kepada publik, pelayanan perbankan, pelayanan keuangan. Coba bayangkan kalau misalkan suatu bank A itu dia terkompromis, kemudian tersebar informasi bahwa bank A ini adalah bank yang sudah terhack gitu. Masa nasabah mau nabung di bank tersebut pasti nggak mau kan? Gitu. Iya. Nah kemarin yang cukup unik adalah ketika ada salah satu bank besar kita di Indonesia yang bisa kecolongan beberapa miliar hanya gara-gara orang yang awam dia menggunakan EDC dengan bagaimana caranya dia bisa ngambil uang itu dari server bank besar tersebut gitu. Nah ini kan cukup aneh juga gitu. Kalau orang mikir ya sebodoh-bodohnya orang itu dari IDC bisa masuk ke sistem servernya bank besar kemudian ngambil uang dari situ, ini kan berarti ada kerawanan gitu, ada dengan alasan apapun lah gitu. Ini ada masalah di sistem perbankan kita, di sistem teknologi informasi perbankan kita gitu. Nah ini harus perbaiki. Ini bank besar aja seperti itu, bagaimana bank-bank yang lebih kecil gitu, yang anggaran IT-nya terbatas. Nah mereka silakan. Istilahnya mau membeli suatu peralatan IT yang mahal aja mereka mikir gitu, bagaimana menambahkan peralatan pengamanannya gitu. Nah ini kan ini berhubungan dengan rakyat gitu. Kita itu memiliki hak, rakyat, Bung Tomo, saya, teman-teman yang lain itu memiliki hak bahwa data-data kita, privasi kita itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Jangan sampai data-data kita, uang kita, kemudian yang berhubungan dengan privasi kita ini bisa diambil orang lain gitu. Pertama kali kita memberikan contoh bahwa ada satu negara tahun 2007 itu Estonia itu hancur berantakan gara-gara mereka sudah menggunakan IT untuk seluruh kehidupan masyarakatnya, kemudian dihack negaranya sehingga Bung Tomo kalau di sana kemarin orang-orang punya uang di bank banyak, punya kartu ATM, punya kartu kredit, tapi nggak bisa ngambil duitnya itu. Coba bayangkan kita punya duit di bank tapi kita nggak bisa ngambil duit kita sendiri gitu. Sakitnya tuh di sini ya. Bagaimana coba? Kita di kampung cuma ada duit 100.000 perak gitu. Sedangkan kita harus hidup berapa bulan gitu untuk menunggu sampai sistem perbankan itu selesai diperbaiki. Itu kita nggak nangis. Sakitnya di mana-mana itu ya. Semuanya kita sudah merupakan udah kita masukkan ke bank uang kita gitu. Nah ini memang sangat perlu sekali tadi Pak Edi Ahmad sangat bagus sekali. Saya pikir memang perlu adanya pengawasan terhadap sistem cyber gitu, tapi bukan pengawasan yang mengikat, tapi pengawasan untuk bagaimana melindungi dunia cyber kita di Indonesia ini. Dunia cyber itu kita ngomong masalah teknologi informasi dan macam-macamnya dari serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab. Nah nanti moga-moga Badan Cyber Nasional bentukan Pak Jokowi ini bisa menanggulangi masalah ini. Kemudian yang kedua adalah Pak Gusti dari Solo. Ini sebenarnya saya nggak ada hubungannya dengan dunia cyber, tapi mungkin KTP elektroniknya memang gini kalau menurut saya Pak Gusti. Jadi menurut saya data yang ada di dalam KTP itu harus dimasukkan semuanya, mau itu agama, mau itu alamat rumah, mau itu keluarga, mau itu apapun sebisa mungkin, sebanyak mungkin data kita masuk gitu. Tapi yang terprint out atau yang tercetak terhadap KTP secara fisik, nah itu tergantung kebijakan pemerintah mau ditaruh apa gitu. Kan kalau kita sudah ngomong data, itu kan bisa kita ambil
ambil mana aja gitu. Data kita lengkap, misalkan ada itemsnya ada 20 items gitu, yang kita munculkan hanya 5 items, itu nggak masalah secara fisik gitu. Tapi secara digital data kita melingkupi banyak aspek, dan itu bisa kita gunakan semuanya gitu. Kalau ke data sudah digital, sebenarnya tidak perlu lagi kita di SIM itu kita membuat data lagi, kemudian paspor kita harus apply data lagi gitu. Sebenarnya cukup satu data aja dipakai bersama-sama. Bagaimana kerjasama antara kepolisian, kemudian kerjasama antara pihak imigrasi, kerjasama dengan pelaku-pelaku industri terhadap data EKTP ini gitu. Bagaimana kerjasama bank untuk mengambil data EKTP ini gitu. Nah, tapi perlu kita perhatikan juga, jangan sampai komunikasi antara server EKTP kita dengan pihak-pihak luar yang tadi saya bilang perbankan dan lain-lain itu tidak kita amankan. Ya sama aja nanti dengan data koneksi yang dari bank ke server EKTP kita bisa dicuri sama orang dan datanya. Itu dia yang tidak kita ngomong. Oke, baik. Bung Pratama, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kali ini di Aspirasi Merah Putih, Bung Pratama. Ini berbicara. Oke, terima kasih Bung Pratama, terima kasih Politika FM. Ya. Selamat malam. Selamat beristirahat kembali, Bung Pratama. RRI, Jaringan Berita Nasional. Demikian pendengar, Pratama D. Persada, pakar keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, berbincang mengenai undang-undang cyber yang dimiliki oleh Indonesia. Pendengar, sesi keempat Aspirasi Merah Putih masih akan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini nanti kita akan membicarakan mengenai... Bung Aziz, bisa minta tolong di scroll, Bung Aziz? Baik, terima kasih Bung Aziz. Kita akan membicarakan mengenai bantuan barang layak pakai untuk korban Merapi, pendengar. Kita akan berbincang nanti dengan narasumber kami, dan Anda juga masih dapat berpartisipasi tentunya di Aspirasi Merah Putih. Di berbagai daerah kami hadir, lewat gelar suara menyapa Anda dengan segala upaya dilakukan untuk Indonesia demi keharumannya di mata dunia. RRI, Jaringan Berita Nasional, menyapa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari kita perkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi